Dokter cantik ini pun sangat menyayangi pasiennya, sehingga pria ini pun jatuh hati sama dokter cantik itu, guys. Dia pun adalah dokter spesialis anak. Pria miskin ini pun berhayal bisa mendapatkan cinta seorang dokter cantik itu. Walaupun semua itu nyaris tidak mungkin, tapi pria ini pun tetap berusaha. Dia pun sampai didengar oleh dewa cinta ini, dan dia pun mendapatkan panah cinta. Sehingga dewa cinta ini pun tahu bahwasanya pria miskin ini sedang jatuh cinta sama dokter cantik itu, guys. Kecantikan dokter ini pun membuat pria miskin ini menjadi gagal fokus, guys. Dia pun terus menari-nari dan juga bernyanyi, berharap bisa mendapatkan cinta dokter itu. Dia pun terus mengikuti dokter itu kemanapun pergi. Sampai pria miskin ini pun datang ke rumah dokter cantik itu, guys. Dan dia pun ingin mengatakan cinta kepadanya. Temannya pun masih tidak percaya apakah pria ini berhasil. Lalu pria miskin ini pun mau menghampirinya. Dia pun dihadang oleh sapam, guys, karena rumah dokter itu memiliki sapam. Dia pun adalah pria miskin yang tinggal bersama ibunya. Dia pun berharap dan bisa mendapatkan cinta dokter itu, guys. Sehingga dia pun cerita sama ibunya ini. Tapi ibunya ini pun tahu bahwasanya itu tidak mungkin. Dia pun malah marahi anaknya ini, guys, dan langsung ingin memukulnya. Ibunya pun mengatakan bahwasanya hayalan itu sangat tinggi, sehingga dia pun tidak mungkin mendapatkan seorang dokter. Cukup dia mendapatkan gadis kampung saja sudah syukur. Ibunya pun mengingatkan anaknya ini untuk tidak menghayal. Lalu pria ini pun mengatakan kepada ibunya bahwasanya saya akan menepati janji saya. Pria miskin ini pun langsung bawa bunga dari rumahnya. Dia pun ingin mendatangi rumah dokter cantik itu, guys, dan memberikan bunga itu kepadanya. Di rumah dokter cantik itu pun sedang ada acara, guys, sehingga semua orang pun boleh masuk. Dia pun langsung masuk dengan hati gembira. Dia pun berlatih dulu, guys, untuk berjumpa dengan dokter cantik itu. Dia pun akan mengatakan sesuatu dan melamarnya di malam itu juga. Pria miskin ini pun nyalinya dan rata-rata, guys, dan dia pun tidak peduli dengan semua orang. Yang penting cintanya bisa diterima oleh dokter cantik itu, apapun nanti alasannya. Dia pun sudah tidak sabaran ingin bertemu dengan dokter cantik itu, guys, dan memberikan bunga kepadanya. Lalu dia pun sampai di atas, guys. Dia pun melihat di rumah dokter cantik itu sangat banyak anak-anak. Pria miskin ini pun masih ragu dan juga bimbang gimana cara memulainya. Dia pun tetap beranikan diri untuk memberikan bunga itu kepada dokter cantik itu, guys. Karena saking gugupnya, pria ini pun malah sampai salah ruangan, sehingga dia pun menjadi sangat malu, guys. Bunga yang dibawa oleh pria ini akan diberikannya kepada orang yang disukainya. Tapi dia melihat orang yang disukainya itu sudah tunangan dengan orang lain, guys. Dia pun sangat sedih karena dia hanya bisa mandangi kebahagiaan dari orang yang disukainya itu dengan tunangannya. Sehingga dia pun terus mandangi cincin itu sudah dipasang. Harapannya pun sudah sirna untuk mendapatkan orang yang disukainya itu, guys, karena wanita itu sudah memiliki pasangan. Dia pun tidak akan lagi mengganggunya dan dia pun sudah sangat kecewa. Dia pun langsung pergi dari tempat itu, guys, dengan hati hancur. Semua perjuangannya pun telah sia-sia dan dia pun hanya bisa mandangi bunga yang dibawanya. Karena bunga yang dibawanya itu tidak sempat diberikannya kepada orang yang dicintainya itu, guys. Dia pun sangat sedih, guys, karena dia teringat terus dengan wanita yang dicintainya itu. Dia pun hanya bisa terdiam di bawah derasnya air hujan, guys, karena cintanya telah kandas dan dia pun tidak mungkin lagi mendapatkan wanita itu karena dia sudah memiliki pasangan. Pria ini pun curhat sama temannya sambil menangis bahwasanya cintanya selalu gagal dan juga kandas, sehingga dia pun langsung mengatakan bahwasanya dia akan menjadi perempuan saja karena menjadi laki-laki sangat sulit untuk mendapatkan perempuan. Dia pun langsung memanggil tukang makeup untuk merubah dirinya, guys, karena dia ingin menjadi seorang perempuan agar dia bisa mendekati wanita itu, guys. Seluruh peralatan makeup ini pun sudah dipersiapkan dan pria ini pun akan dirubah menjadi seorang perempuan. Tubuhnya pun menjadi mulus karena sudah dicukur, sampai alisnya pun langsung disulam, guys, agar dia terlihat seperti perempuan. Lalu dia pun langsung dipasangkan wig dan juga bincu di bibirnya. Pria ini pun berdandan seperti suster cantik karena dia ingin menjumpai dokter cantik itu, guys, dan ingin mencari informasi tentang dirinya. Sehingga temannya ini pun sampai terpukau, guys, melihat kecantikan pria ini. Dia pun merubah penampilannya sampai 100%, guys, sehingga tiada orang pun yang bisa mengenalinya. Dia pun berjalan di depan semua orang sampai semua orang pun terkagum-kagum melihatnya karena baru kali ini mereka melihat suster yang sangat cantik. Dia pun sengaja melakukan itu, guys, karena dia bosan menjadi laki-laki, karena menjadi laki-laki selalu disakiti, sehingga dia pun merubah dirinya. Temannya pun merasa kagum melihat kecantikannya sampai dia pun tidak bisa mengenalinya lagi. Lalu dia pun langsung minta untuk memeluknya. Temannya ini pun malah mengambil kesempatan karena dia mengira bahwasannya pria itu adalah suster yang sebenarnya. Tapi ibu ini pun marah. Ibu ini pun adalah ibu dari pria itu, guys. Dia pun marah sama temannya ini karena telah ini kurang ajar memeluk suster. Ibunya pun mengatakan bahwasanya mengapa kamu memeluk suster di tengah jalan, sehingga itu sangat kurang ajar. Tapi suster cantik ini pun mengatakan bahwasanya dia adalah temanku. Teman suster itu pun mengatakan kepada ibu ini, apakah ibu tidak mengenalinya? Lalu wanita ini pun langsung mandangi suster cantik itu, guys. Dia pun malah mandangi juga matanya. Tapi ibunya ini tidak mengenalinya, saking cantiknya, guys. Dia pun mengatakan bahwasanya dia adalah suster favoritnya. Lalu ibu ini pun langsung pergi dan mengingatkan temannya itu untuk tidak kurang ajar sama seorang suster. Dia pun tidak tahu bahwasanya itu adalah anaknya, guys. Lalu mereka pun tertawa. Temannya pun sangat kagum dengan penyamaran pria ini, guys, sampai ibunya sendiri pun tidak mengenalinya, sehingga mereka pun langsung pergi, guys.
Suster tampan ini pun digoda oleh seorang preman di dalam mobil, sehingga gadis ini pun sangat kesal. Lalu dia pun menampar preman itu, guys. Dia pun mengatakan, mengapa kau melecehkan seorang suster? Dia pun tidak terima jika suster ini dilecehkan oleh preman ini, guys. Lalu seluruh penumpang pun langsung membela gadis itu. Preman ini pun langsung disuruh keluar. Gadis ini pun adalah orang yang sangat disukai oleh pria ini, guys. Dia pun sengaja menyamar sebagai suster agar bisa mendekati gadis itu. Gadis itu pun adalah dokter spesialis anak di salah satu rumah sakit, dan dia pun menanyakan siapakah namanya. Suster ini pun langsung menjawab bahwasannya namanya adalah Wahyu Permatasari. Gadis ini pun mencari ide nama panggilannya, lalu dia pun mendapatkannya, dan dia pun diberi nama panggilan sebagai Remo. Suster ini pun hanya geleng-geleng dan dia pun menerima panggilan itu. Gadis ini pun masih belum mengetahui bahwasannya suster itu adalah seorang pria. Dia pun malah mengajaknya berfoto selfie. Dia pun terpaksa mau, guys. Lalu gadis ini pun langsung mengambil penanya dan mengatakan kepada suster itu, ini nomor HP saya. Jika kamu butuh pekerjaan, maka hubungi saja saya, karena saya bekerja di salah satu rumah sakit. Gadis ini pun mau pergi, guys, karena dia telah sampai ke tujuannya. Suster ini pun mengatakan terima kasih karena telah memberikan pekerjaan. Gadis ini pun dengan senang hati membantu suster ini, guys, sehingga pria ini pun sangat bahagia. Gadis ini pun sangat senang berkenalan dengan suster itu, guys. Lalu pria ini pun langsung lihat nomor HP itu dan dia pun akan menghubunginya. Lalu dia pun beritahu kepada teman-temannya bahwasannya misi pertamanya telah selesai dan dia pun telah terima di salah satu rumah sakit. Tapi temannya pun mengingatkan, awas sampai ketahuan. Kalau ketahuan kamu bisa disuntik mati. Tapi pria ini pun mengatakan bahwasannya dia adalah aktor ternama. Dia pun bisa menyamar tanpa ketahuan, guys. Dan misi keduanya pun akan dilanjutkannya, sehingga dia pun sangat bahagia menjalankan misi itu, guys. Lalu dia pun langsung datang ke rumah sakit yang dituju oleh wanita itu, guys. Dia pun tidak segan-segan menirukan gaya spesialnya. Dia pun akan menunggu dokter itu mendatanginya. Dokter cantik ini pun langsung melihat bahwasannya suster itu telah datang. Dia pun menepati janjinya, guys. Pria ini pun melihat dokter itu sangat cantik, guys, sehingga dia pun tergila-gila. Makanya dia berusaha untuk menjadi seorang wanita agar bisa mendekati dokter ini, guys. Dia pun telah mendapatkan banyak kesempatan sampai dia pun bisa menyentuh tangan dokter cantik ini, guys, dan mereka pun akhirnya bersalaman. Dokter cantik ini pun mengatakan bahwasanya dia sebentar lagi akan interview. Dia pun langsung pergi karena ada pasien anak yang sedang tantrum. Dia pun terpaksa menenangkan anak itu, guys. Suster ini pun terus mengikuti dokter itu sampai ke ruangan anak ini, guys. Dia pun melihat bahwasanya anak itu memang sangat tantrum. Dia pun marah-marah sendiri, guys. Dokter cantik ini pun mengatakan kepada kepala dokter bahwasanya ada satu temanku yang mau masuk rumah sakit ini sebagai perawat. Dia pun menyarankan temannya itu, guys. Dokter ini pun menyarankan untuk masuk ke ruangannya karena dia mau interview dulu. Suster ini pun menanyakan apa yang akan interview nanti, tapi dokter cantik ini pun menyuruhnya masuk aja dulu. Akhirnya mereka pun langsung melakukan interview, guys. Segerombolan penjahat ini pun masuk ke ruang rawat. Dia pun langsung mengancam perawat ini, sehingga dokter ini pun sangat ketakutan. Penjahat ini pun meminta kepada seluruh dokter untuk keluar dari ruangan itu. Tapi orang tua ini pun marah. Dia pun diancam dengan pisau, guys. Penjahat ini pun ingin menghabisi seorang pasien yang mereka siram dengan air keras, tapi ternyata dia masih hidup. Dia pun langsung mendatanginya, guys. Tapi kasihnya ini pun tidak terima, sehingga kasih ini pun langsung tewas di bawah penjahat itu. Dokter cantik ini pun langsung menghalangi penjahat itu dan mengatakan, apakah kalian tidak punya etika? Ini rumah sakit. Mengapa kalian telah masuk dan untuk membuat rusuh? Tapi penjahat ini pun tidak mau berurusan dengan dokter itu. Dia pun menyuruhnya untuk minggir. Lalu dia pun minta kode kepada bosnya, sehingga bosnya pun menyuruh untuk menghabisi dokter cantik itu juga. Penjahat ini pun langsung mengarahkan pisaunya ke arah dokter cantik itu, guys. Tiba-tiba ada satu gunting yang masuk ke dalam ruangan itu, guys. Gunting itu pun langsung mengarah ke arah penjahat itu dan menusuk badannya. Dokter cantik ini pun akhirnya selamat, guys. Mereka pun kebingungan siapakah orang yang telah melempar itu, sehingga salah satu seorang suster cantik masuk ke ruangan itu, guys. Dia pun akan membantu seluruh dokter itu dan juga menghabisi seluruh penjahat-penjahat ini, guys. Suster ini pun hanya tersenyum melihat kelakuan dari penjahat-penjahat itu, sehingga dokter ini pun sangat terkejut. Mengapa suster ini sangat berani? Dia pun langsung mendatangi seluruh penjahat itu, guys. Penjahat ini pun masih belum tahu bahwasanya suster ini adalah jago gelut, guys. Mereka pun langsung mengancamnya dan menyuruhnya untuk pergi. Tapi suster ini tidak mau, guys. Dia pun langsung mengeluarkan suara kodamnya. Penjahat ini pun terkejut mendengar suara kodam beruang suster ini, guys. Lalu mereka pun mau menyerangnya. Tapi suster ini mengatakan, sebelum bertarung denganku, aku beri 3 pilihan. Yang pertama, tidak boleh merusak penampilanku. Yang kedua, tidak boleh berteriak karena ini adalah rumah sakit. Dan yang ketiga, jika kalian babak belur, maka kalian harus dirawat di rumah sakit ini. Apakah kalian setuju? Suster ini pun melihat penjahat itu malah memandanginya ke arah yang lain, sehingga dia pun marah dan melemparnya dengan besi. Lalu dia pun menyuruh semua penjahat itu untuk memulai pertarungannya. Apalagi, ayo sekarang hajar. Lalu dia pun langsung menghajar seluruh penjahat itu, guys. Suster cantik ini pun sangat hebat dalam bertarung. Semua penjahat itu pun tepar dibuatnya, guys, sampai dia pun mengeluarkan jurusnya. Dokter ini pun sangat terkejut melihat kekuatan suster cantik ini, guys. Ternyata dia sangat hebat dalam bertarung, sehingga semua orang pun tidak ada yang tahu. Lalu dia pun langsung salto, guys, untuk menghabisi seluruh penjahat-penjahat itu. Dia pun hanya bisa tersenyum karena dia tidak mau ketahuan oleh dokter itu, guys, bahwasannya dia adalah seorang pria. Lalu dia pun menghajarnya dengan gampang dan penjahat itu pun semuanya tepar, guys. Semua pisau penjahat itu telah diambil oleh suster ini, sehingga mereka pun sangat terkejut. Lalu dia pun langsung melemparkan pisau itu ke arah penjahat itu, guys, dan mereka pun langsung kena mental.
Lagi asik-asiknya berdandan, suster ini pun malah diganggu oleh penjahat ini. Jangan ya dek ya, karena dia akan menghajar kepalanya guys, sampai dia pun salto. Pasien ini pun mau ditusuk oleh penjahat itu guys, dan dia pun langsung menariknya. Suster ini pun langsung beri pelajaran kepada seluruh penjahat-penjahat itu guys, karena telah buat rusuh di rumah sakit. Dia pun tidak akan membiarkan mereka kembali lagi. Penjahat ini pun masih dia terima karena dihajar oleh seorang suster. Dia pun mengatakan, apa maumu sekarang? Lalu dia pun langsung menunjukkan sesuatu guys, tapi penjahat ini pun mencoba menyerangnya lagi. Lalu suster ini pun langsung mengeluarkan ultinya, sehingga penjahat itu pun langsung keluar dari ruangan rawat itu guys. Semua anak-anak di sana pun sangat senang karena suster ini sangat jago berkelahi. Dia pun langsung mendatangi dokter cantik itu. Dia pun mengatakan bahwasannya semua wanita itu jangan lemah, kita harus kuat. Dia pun memuji dokter cantik itu guys karena telah berani menghalau penjahat itu walaupun mau taruhannya, sehingga semua pasien pun merasa terlindungi. Dan lihatlah senyuman mereka, itu sangatlah luar biasa. Dokter ini pun malah dinasihati sama suster ini guys dan mengatakan bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan, karena cinta itu datang sendiri dari hati dan tidak bisa dibuat-buat. Sehingga dokter ini pun teringat sama tunangannya guys. Dia pun sebenarnya tidak mencintai tunangannya itu, tapi karena orang tuanya mereka pun dijodohkan secara paksa, sehingga dokter ini pun hanya terdiam guys. Lalu suster cantik ini pun mengatakan, jika kamu ingin bahagia, bahagiakanlah dirimu dulu, jangan pernah memikirkan orang lain, karena kebahagiaan kita adalah milik kita sendiri, dan itu adalah yang paling penting. Dokter cantik ini pun malah terharu mendengar pernyataan dari suster ini guys. Dia pun langsung mengambil kacamatanya dan langsung pergi meninggalkan dokter cantik itu. Suster ini pun ingin dokter itu meninggalkan tunangannya, dan dia pun akan mendekati dokter itu guys, karena dia adalah cinta pertamanya. Pria ini pun datang ke ulang tahun gadis itu sambil membawa 2 balon. Dia pun berpenampilan sangat mempesona sehingga tidak ada orang yang curiga kepadanya. Lalu dia pun bertemu dengan tunangan gadis itu di dalam lift. Dia pun sangat parah sama tunangan ini karena dia telah merebut orang yang disukainya. Tunangan gadis ini pun tidak mengenali pria itu guys. Dia pun menganggap bahwasannya dia adalah seorang wanita. Lalu dia pun memecahkan balon yang dibawanya sehingga dia pun sangat kesal guys. Gadis ini pun langsung menyambut tunangan dan juga temannya itu. Dia pun sangat bahagia karena temannya itu telah datang di acara ulang tahunnya. Malah dia pun memeluknya guys. Tunangan ini pun sangat marah, bukannya dia yang dipeluk, malah temannya itu, sehingga dia pun sangat kesal. Pria ini pun langsung disambut oleh seluruh keluarga dari gadis itu. Malah dia memeluk ayahnya guys, sehingga semua orang pun sangat terkejut. Mereka pun masih belum mengetahui bahwasannya pria ini adalah orang yang menyamar, tapi dia pun mencari alasan bahwasannya ayahku sangat mirip dengan orang tua gadis itu, sehingga dia pun tidak dicurigai guys. Dia pun sangat sedih karena hidungnya sangat mirip dengan ayahku. Lalu dia pun malah menyenggol hidung dari ayahnya itu guys. Keluarganya pun akhirnya tidak curiga dan menganggap itu biasa saja. Pria ini pun langsung mengajak gadis itu untuk naik ke atas lantai rumahnya guys, karena dia ingin memberikan sesuatu. Lalu mereka pun langsung naiki lantai atas rumah itu. Gadis ini pun mengatakan, mengapa kita kesini sedangkan acaranya ada di bawah? Dia pun ingin memberikan kado guys. Lalu gadis ini pun menjawab, bahwasanya kenapa harus di atas sini memberikannya? Kan bisa saja di bawah kamu memberikannya. Tapi pria ini pun mengatakan, bahwasanya kado ini bukanlah dariku, tapi dari seorang pria yang memberikannya kepadaku. Dia pun menitipkannya kepadaku dan harus memberikannya kepadamu. Gadis ini pun sangat penasaran siapakah pria itu sebenarnya. Gadis itu pun masih belum mengenali siapa pria yang memberikan kado itu kepadanya, tapi dia berusaha untuk membukanya guys. Akhirnya pria ini pun langsung menyuruh dia untuk membuka kado itu. Lalu gadis ini pun penasaran apa sebenarnya isi kadonya. Dia pun perlahan membukanya guys, padahal dia tidak tahu bahwa yang beri itu adalah orang yang di depannya itu. Ketika kado itu dibuka, ternyata di dalamnya adalah peluit guys. Peluit itu pun adalah peluit cinta. Gadis ini pun merasa bahwa kadonya itu sederhana. Dia pun mengatakan cuma ini aja. Tapi temannya ini pun mengatakan bahwa peluit ini harus kamu tiup, karena kalau kamu tiup maka permintaanmu akan dikabulkan. Sehingga dia pun tidak percaya guys. Lalu dia pun ingin mencobanya. Gadis cantik ini pun langsung meniup peluit itu guys. Dia pun penasaran kejutan apa yang akan datang setelah dia meniupnya. Tiba-tiba kembang api besar meledak di depan wanita ini guys, sehingga dia pun sangat terkejut melihat itu. Pemandangan itu pun sangat indah. Dia pun tidak pernah menemukan itu sebelumnya, karena impiannya saat ulang tahun ada orang yang berikan kembang api kepadanya. Sampai kembang api itu pun bertuliskan namanya guys. Lalu dia pun sangat kagum. Dia pun mengatakan, cobalah kamu lihat ke belakang lagi. Ternyata ada yang lebih spesial lagi guys. Ribuan balon cinta dan juga lampu lampion terbang di atas mereka guys. Gadis ini pun sangat bahagia karena impiannya sudah terpenuhi. Dia pun penasaran mengapa pria misterius itu bisa tahu keinginannya. Dia pun mengatakan di manakah dia. Lalu temannya ini pun mengatakan, coba kamu tanya sendiri saja sama dia, mungkin dia masih ada di bawah. Sehingga gadis ini pun tidak sabaran ingin bertemu dengan pria itu guys. Dia pun langsung buru-buru turun ke bawah dan ingin menjumpai pria itu. Lalu temannya ini pun langsung bersiap-siap karena dia ingin menjumpai gadis itu guys. Dia pun langsung merubah penampilannya. Gadis ini pun terus berlari mengikuti lampu lampion itu guys. Dia pun sangat penasaran siapakah
pria itu sebenarnya, apakah dia tunangannya ataukah orang lain. Lalu dia pun berhenti guys, dia pun mencari di sekitar, ternyata tidak ada orang. Tiba-tiba dari kegelapan ini ada seorang pria yang berjalan guys. Dia pun memakai sepatu dan juga membawa bunga. Seketika lampu jalan itu pun langsung hidup semua, sehingga gadis ini pun sangat terkejut guys. Pria tampan ini pun mendekati gadis itu, dia pun sudah merubah penampilannya. Tapi gadis ini pun masih belum tahu bahwasanya pria itu adalah sahabat itu sendiri. Dia pun langsung berikan bunga itu sebagai tanda cintanya guys. Dia pun mengucapkan langsung selamat ulang tahun kepada gadis ini. Akhirnya gadis ini pun langsung mengambil bunga pemberian pria itu guys. Dia pun mengatakan bahwasanya dia sangat mencintainya. Tapi kamu tidak perlu buru-buru, nanti lain kali kamu menjawabnya. Dia pun ingin membuat gadis ini semakin penasaran agar dia bisa meninggalkan tunangan itu, karena tidak mungkin dia mendapatkan cintanya jika dia masih menerima tunangannya itu guys. Sehingga gadis ini pun menjadi bimbang. Dia pun memilih tunangannya ataukah pria itu, karena sebenarnya cintanya sama pria itu guys, tidak dengan tunangannya. Pria ini pun telah berhasil memainkan dua peran guys, satu sebagai sahabatnya dan satu lagi sebagai penjaga hatinya. Sehingga gadis ini pun bimbang apa yang akan dilakukannya guys. Wanita ini pun dipaksa kawin lari sama tunangannya ini guys, tapi dia tidak mau karena dia tidak mencintai tunangan itu lagi, sehingga tunangannya ini pun sangat kasar kepadanya. Dia pun sampai mencekiknya guys. Akhirnya wanita ini pun langsung dipaksanya untuk pergi. Dia pun tidak tahu bahwasanya seseorang telah datang. Tunangannya ini pun penasaran siapa yang telah memanggil nama wanita itu. Lalu dia pun menyuruh anggotanya untuk mengecek. Anggotanya pun langsung berlari guys untuk mengecek siapa orang di balik itu. Tiba-tiba anggotanya pun langsung terbang guys, dihajar oleh pria ini. Dia pun keluar menggunakan sepatu konversi guys, dan dia pun sangat hebat. Wanita ini pun sangat senang karena pria yang dicintainya itu telah datang untuk membantunya. Sehingga tunangannya ini pun langsung menyuruh anggotanya untuk menghajar pria itu guys. Semua anggotanya pun disuruhnya untuk maju. Mereka pun telah berani berurusan dengan orang yang salah, sehingga pria ini pun dengan gampang menghajar seluruh anggota preman itu guys. Mereka pun tidak ada yang mampu untuk menyentuhnya, sampai semua anggota preman itu tepar dibuatnya guys. Tunangannya itu pun mencoba untuk membantu anggotanya, tapi pria ini masih sangat hebat karena seluruh preman itu hanyalah butiran emas di matanya. Tunangan wanita ini pun menyerangnya dari belakang, tapi pria ini pun tahu guys. Lalu dia pun langsung mengikat tangannya, sehingga dia pun langsung banting tunangannya itu guys, dan dia pun tidak bisa lagi berdaya. Semua anggota preman yang dibawa tunangannya itu semuanya tepar guys. Dan wanita ini pun tersenyum sama pria itu guys. Selain tampan, dia pun sangat jago bertarung. Dia pun langsung mendatangi wanita yang sangat dicintainya ini. Lalu dia pun mengatakan mereka hanyalah sampah-sampah masyarakat yang selalu mengganggu kesenangan orang. Sehingga wanita ini pun hanya bisa tersenyum guys. Lalu pria ini pun langsung mengungkapkan cintanya kepada wanita ini guys, dan wanita ini pun menerimanya dengan senang hati. Dia pun mengatakan bahwasanya dia juga mencintai pria itu, sehingga pria ini pun sangat senang guys. Mereka pun akhirnya bersatu dan saling mencintai guys. Dan endingnya pun sangat bahagia. Akhirnya filmnya pun selesai guys, karena Dewa Cinta ini telah menyelesaikan tugasnya. Bagaimanakah kelanjutan videonya? Ikuti terus pas selanjutnya ya.